Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak bapak semuanya. Kita kembali lagi di pelajaran kimia. Baik, simak bahan-bahan kimia dalam rumah tangga berikut ini. Nah, ini adalah bahan-bahan kimia yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba apa saja kira-kira bahan kimia dalam rumah tangga yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa saja macam-macam bahan kimia tersebut. Nah, pada dasarnya bahan-bahan kimia yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi dua, yaitu bahan kimia alami dan buatan. Nah, yang pertama, bahan kimia alami. Nah, bahan kimia alami ini adalah bahan kimia yang sudah ada di alam. Contohnya air, bawang merah, minyak cengkeh, dan lain-lain. Nah, biasanya bahan kimia alami ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi manusia atau lingkungan. Nah, yang selanjutnya adalah bahan kimia buatan atau bahan kimia sintetis. Bahan kimia sintetis adalah bahan kimia yang dibuat di pabrik dalam skala yang besar. Nah, contohnya adalah deterjen, pewangi pakaian, kemudian ada obat nyamuk juga, dan lain segala macam. Bahan kimia buatan ini kadang menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia dan lingkungan jika dalam penggunaannya berlebihan, seperti yang bersifat racun atau yang sukar terurai sehingga mencemari lingkungan. Bahan kimia yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah pembersih, kemudian pemutih, pewangi, dan pestisida. Bahan kimia yang pertama adalah pembersih. Pembersih adalah bahan yang digunakan untuk membantu mengangkat dan melarutkan kotoran yang melekat pada suatu benda. Contohnya adalah sabun. Kemudian yang kedua adalah contohnya pasta gigi. Kemudian yang kedua adalah pemutih. Pemutih adalah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk mengatasi kotoran yang membandel pada pakaian. Ketiga adalah pewangi. Pewangi adalah hasil campuran berbagai macam bahan pewangi yang bersifat mudah menguap dan bau tertentu. Contohnya adalah parfum. Pada umumnya, parfum yang dikemas dengan bentuk semprot menggunakan bahan pendorong atau propelan dari golongan klorofluorokarbon atau CFC. Bahan kimia inilah yang dapat mengakibatkan kebocoran lapisan ozon. Yang keempat adalah pestisida. Pestisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk memberantas hama tanaman sehingga tidak mengganggu hasil produksi pertanian. Pestisida digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, bakterisida, insektisida, fungisida, rodentisida, nematisida, herbisida, dan helisida. Bakterisida digunakan untuk memberantas bakteri. Salah satu contoh dari bakterisida adalah tetramycin. Yang kedua adalah pestisida insektisida, digunakan untuk memberantas serangga seperti belalang. Beberapa insektisida juga digunakan untuk memberantas serangga yang ada di rumah atau di perkantoran seperti nyamuk, kutu busuk, rayap, dan semut. Kemudian fungisida adalah pestisida yang digunakan untuk memberantas pertumbuhan jamur. Rodentisida adalah pestisida yang digunakan untuk memberantas hama tanaman berupa hewan pengerat seperti tikus.
Kemudian nematisida adalah pestisida yang digunakan untuk memberantas hama tanaman jenis cacing. Kemudian herbisida yaitu digunakan untuk membasmi hama pengganggu seperti alang-alang, kemudian rerumputan dan eceng gondok. Kemudian helisida adalah pestisida yang digunakan untuk memberantas hama tanaman seperti siput dan bekicot. Nah, tindakan pemberantasan hama dapat dilakukan secara biologis, mekanik, dan kimiawi.